Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah dengan para sahabat terjadi dan terjalin komunikasi yang sangat dekat. Sering terjadi adanya dialog, tanya jawab yang semuanya itu menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam lebih mengutamakan pada pendekatan-pendekatan interaksi pemahaman. Dan Rasulullah orang yang selalu terbuka untuk memberikan jawaban siapapun yang bertanya. Banyak sekali hadis-hadis yang kalau kita temukan pernyataan Rasulullah, sabda Rasulullah yang merupakan jawaban dari setiap orang atau para sahabat yang bertanya. Seperti halnya juga pada cerita sekarang ini, kita membuka dalam satu hadis ketika Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Sofyan bin Abdullah As-Saqafi namanya, dan pertanyaannya juga cukup aneh dan luar biasa, berbeda dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan pertanyaan yang lainnya. Apa yang dia tanyakan, ternyata isi pertanyaannya hal yang biasa, tapi dari cara bertanyanya yang agak lain. Dia bertanya tentang Islam sebetulnya. Ya. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tapi kemudian dia menambahkan kalimatnya, ingin mendapatkan jawaban yang lain dari jawaban yang biasanya. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan lam as'alu anhu ahadan ghairaka. Dalam bahasa kita mungkin, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan satu ungkapan, dengan satu pernyataan yang aku tidak mungkin bertanya tentang hal itu selain kepadamu. Jadi yang dia tanyakan tentang Islam, tapi dia ingin mendapatkan jawaban yang lain, yang tidak mungkin dia terima jawabannya daripada yang lain selain Rasulullah. Berarti Rasulullah pun juga dipinta untuk memberikan jawaban dengan jawaban yang berbeda, dengan jawaban yang lain dari biasanya. Dan ternyata Rasulullah adalah sosok orang yang punya kemampuan karena memang dikawal oleh wahyu di satu sisi, dan juga punya kepribadian untuk menerima dan membuka apapun yang diinginkan oleh sahabat yang bertanya. Bahkan beliau memberikan jawaban sebagaimana yang diinginkan. Ternyata benar. Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang Islam dengan hanya satu ungkapan, atau mungkin dengan hanya ungkapan yang berbeda dengan ungkapan-ungkapan sebelumnya dan di luar apa yang dibayangkan termasuk oleh kita. Sebetulnya tentang Islam ini kan hal yang mudah untuk kita jawab. Kalau kita ditanya tentang Islam, maka jawaban kita pasti akan mengacu pada unsur atau rukun-rukun Islam itu yang ada 5. Ada syahadat, sholat, zakat, saum, dan ibadah haji. Tapi kayaknya Rasulullah paham bahwa yang dimaksud oleh sahabat ini jawabannya bukan itu, ingin jawaban yang lain. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, memberikan jawaban dengan jawaban yang singkat. Bagaimana jawaban Rasulullah? Qul amantu billah sumastaqim. Okelah, saya akan jawab apa yang kamu inginkan tentang Islam. Sebetulnya Islam itu hanya menyangkut 2 hal saja. Begitu mungkin paparannya. Rasulullah mengatakan, Qul, katakanlah olehmu bahwa Islam adalah amantu billah sumastaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqomah.
Itulah jawaban Rasulullah tentang Islam, dan itulah pula yang diinginkan oleh seorang sahabat, Sofyan bin Abdullah As-Saqafi, ketika dia bertanya tentang Islam, tapi dengan satu ungkapan yang berbeda, jawaban yang berbeda. Tentu ikhwatu iman sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah, apa yang sudah sampaikan penjelasan tentang Islam bukan ingin memberikan jawaban yang baru yang berbeda dengan yang sebelumnya, tapi hanya dalam bentuk ungkapan yang berlainan, maknanya yang sama. Bukan berarti ada Islam dalam versi lain selain rukun Islam yang 5. Tapi Rasulullah ingin memberikan sebuah ungkapan yang simple, singkat, dan mudah diingat, tapi mencakup keseluruhannya. Seolah-olah beliau ingin menjelaskan bahwa apapun yang kita bicarakan mengenai Islam, maka tidak lebih daripada 2 hal. Cukup hanya kita pegang 2 hal. Yang pertama, amantu billah. Kemudian yang kedua, sumastaqim, istiqomah. Lalu apakah hal ini bertentangan, berbeda dengan apa yang kita pahami dan Rasulullah pernah sampaikan tentang rukun Islam yang 5? Nah, inilah tentu menjadi sebuah tantangan buat kita untuk mendalami apa yang dimaksud oleh pernyataan Rasulullah tadi tentang Islam. Bahwa ternyata sebetulnya memang benar Islam itu hanya menyangkut 2 hal. Amantu billah sumastaqim. Para ulama, para ahli menjabarkan tentang 2 hal ini menyangkut seluruh rukun Islam sebetulnya. Yang pertama, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tentu adalah sifatnya qalbiyah, ruhiyah, batiniyah. Sesuatu yang sifatnya pekerjaan hati, iman kepada Allah. Sumastaqim, kalau sumastaqim kaitan dengan amal jawarih, amal yang nampak, amal yang dohir. Oleh karena itu tidak salah kalau kemudian ada yang menerjemahkan amantu billah bila qalbi sumastaqim bil amal. Bahwa Islam tidak lebih daripada mengimani kepada Allah kemudian mengamalkan apa yang kita imani itu. Lalu kenapa menggunakan kata-kata istiqomah, sumastaqim, istiqomah? Bukan dengan amalan tapi dengan istiqomah. Nah, istiqomah ini sebetulnya lebih daripada perbuatan, karena istiqomah adalah cirinya perbuatan, sifatnya perbuatan, bukan perbuatan sendiri tapi wataknya perbuatan, itu istiqomah. Oleh karena itu kalau kita mengerujuk kepada rukun Islam yang 5 yang kita sebut syahadat, sholat dan seterusnya, sebetulnya yang 5 itu pun juga hanya terdiri daripada 2 unsur itu. Hanya 2 yang 5 itu kalau kita pecahkan. Yang pertama adalah unsur qalbiyah, yang kedua adalah unsur amal jasadiyah atau jasmaniyah. Apa yang qalbiyah? Yang syahadat. Yang syahadat itu adalah qalbiyah. Syahadat itu adalah berbicara tentang keimanan, tentang keyakinan. Kemudian penjabarannya dijabarkan atau ditampilkan dalam bentuk aqimus sholat, dalam bentuk melakukan zakat, bersaum dan melaksanakan ibadah haji. Jadi terangkum sudah yang 5 itu dalam ungkapan yang cukup singkat, amantu billah sumastaqim. Cuma yang jadi persoalan, Rasulullah ingin menekankan di sini apa yang dimaksud dengan sumastaqim. Aku beriman kemudian aku akan istiqomah. Kenapa tidak menggunakan aku beriman kemudian aku akan beramal, tapi menggunakan istiqomah? Kalau istiqomah lebih dari sebatas amal. Karena istiqomah sebagaimana yang kita tahu sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Istiqomah itu ada juga yang mengartikan, memaknai istiqomah adalah sesuatu aktivitas amaliyah yang dilaksanakan secara terus-menerus, kontinu, tetap, ya, konsisten. Itu istiqomah. Ada juga yang mengartikan istiqomah itu adalah tegak lurus, ya. Tidak oleng, tidak bengkok, tidak miring. Sebetulnya dua-duanya juga ada kaitannya. Istiqomah dalam makna yang pertama adalah satu pekerjaan yang dilaksanakan secara terus-menerus. Mudawamah, ya. Bahkan inilah amalan yang dicintai oleh Allah. Rasul pernah bersabda, ahabbul amal ilallah ma'ada wa ma'alaihi sahibuh. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang secara terus-menerus dilakukan oleh hambanya. Lalu apa kelebihan dan keuntungannya orang beramal dengan istiqomah? Banyak sebetulnya. Karena beramal, beribadah menyangkut perbuatan rutinitas sehari-hari,
Maka ketika kita laksanakan secara terus-menerus, maka sebetulnya adalah akan lebih memudahkan dan meringankan. Bukankah kita beraktivitas setiap hari itu sesuatu hal yang sering kita lakukan berulang-ulang? Dan kenapa kita merasa ringan? Merasa ringan karena itu sering berulang-ulang dan selalu kita dalam konsistensi yang tidak pernah berubah. Artinya dalam satu amalan yang terus ritmenya tidak berubah. Dan ketika itu maka kita akan menganggap amalan itu amalan yang ringan, amalan yang gampang. Istiqomah dalam makna seperti itu ingin menggambarkan bahwa Islam adalah ajaran agama yang akan memudahkan dan akan orang merasa mudah untuk beramal ketika orang melaksanakannya dengan cara istiqomah. Pada sudut pandang lain juga kita merasakan, termasuk juga dalam pandangan para peneliti, para ahli. Kalau suatu pekerjaan dikerjakan terus-menerus dengan keadaan tetap, continue, konsisten, istiqomah, maka itu akan mempermudah dan meringankan, bahkan mengurangi 50% energi yang harus kita keluarkan. Saya kalau boleh mengambil contoh misalnya, kalau di ruang kerja kita terbiasa menyimpan barang-barang, dari mulai barang-barang yang kecil apapun, sederhana apapun. Ya, kadang-kadang kita kesulitan untuk mencarinya kembali ketika kita butuh. Apa sebabnya kita sulit untuk mencari barang itu di mana? Karena kita menempatkan barang itu biasanya karena tidak tetap. Tapi bandingkan ketika kita menyimpan, meletakkan barang itu di tempat yang tetap, setiap saat, setiap waktu. Misalnya kita punya HP, punya kacamata, punya benda-benda apapun, pensil segala macam yang kita gunakan sehari-hari, jam tangan, kita simpan di tempat yang tetap. Jangankan di waktu terang, di waktu gelap sekalipun, maka kita akan mudah untuk mengambilnya tanpa harus menggunakan indera mata misalnya. Kenapa? Karena kita sudah hafal di mana tempat ini kita simpan. Itu adalah salah satu gambaran enteng tentang manfaat dari istiqomah, manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dikerjakan secara terus-menerus dan tetap dan kontinu. Kemudian pada makna yang lain tentang istiqomah adalah merupakan watak amal. Istiqomah juga diartikan adalah tegak lurus. Ya. Istiqomah juga diartikan adalah konsisten. Maka sebetulnya istiqomah ini menjadi prinsip dalam ajaran Islam. Karena sebetulnya istiqomah itu adalah sebuah nama, sifat dari satu pekerjaan yang pelakunya, fa'ilnya disebut mustaqim. Orang yang istiqomah namanya mustaqim. Oh ternyata istiqomah ini amalan-amalan yang pelakunya disebut mustaqim. Dan kalimat itulah yang sering kita ulang-ulang dan sering kita minta setiap saat. Apalagi kalau kita sedang sholat. Ternyata kalimat mustaqim itu ada muncul di surat yang sangat kenal akrab. Bahkan tidak ada seorang muslim pun yang tidak kenal dengan surat itu, yaitu surat Al-Fatihah. Kita menemukan di sana kata-kata mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Pengertian yang lebih bisa kita pahami dari kalimat itu sebetulnya ayat itu bisa kita terjemahkan, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan orang-orang yang mustaqim, artinya orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang ketika dia sudah berkeyakinan, dia mampu mengimplementasikannya dalam amalan dan meningkat dari itu adalah amalannya amalan yang istiqomah. Orangnya dikatakan mustaqim. Demikian pula pada ayat-ayat yang lain kita banyak menemukan bahwa orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang mendapatkan tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahqaf misalnya ayat 13 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berdoa, mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, kemudian mereka istiqomah dalam beramal, maka jaminannya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan dihinggapi rasa takut, mereka tidak akan dihinggapi rasa bersedih hati. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat enteng untuk kita ingat, kita pahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah
Karena itulah tujuan dari ajaran Islam, memberikan banyak ya, pemahaman atau memberikan banyak nilai-nilai, walaupun arahannya satu, tapi memberikan banyak cara dalam metodologi penyampaian mana yang lebih mudah untuk diterima dan dipahami. Salah satunya adalah ketika Rasulullah ditanya tentang Islam, jawaban beliau hanyalah dua hal, amantu billah sumastaqim. Setiap orang Muslim tentu dia berkeyakinan kepada Allah dan satu-satunya yang wajib dia sembah, dan tentu dia akan beramal, beraktivitas. Maka seluruh aktivitas yang dilakukan akan bernilai ibadah dan terkait dengan keyakinannya, apalagi ketika amalan itu dia lakukan dengan istiqomah, dengan penuh keteguhan, dengan penuh keyakinan, dan dia tidak pernah luntur dan tidak pernah kemudian rubuh hanya karena satu dan lain hal. Pemirsa sekalian, itulah apa yang disampaikan Rasulullah, pertanyaan seorang sahabat yang mungkin juga bisa kita ingat, bisa kita pahami, dan insya Allah ini akan menjadi pegangan untuk hidup kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, keuntungan, keselamatan baik dunia maupun akhirat. Aqulu qouli hada fastaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.